Selamat siang, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Mari kita memuji Tuhan, pujian 323. Aku mau menjadi murid Yesus. Aku mau menjadi murid Yesus. 323. Ku mau jadi murid Yesus. 3, 2, 1. Ku mau jadi murid Yesus di dalam jantungku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam jantungku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Wanita saja. Ku mau dipenuhi kasih di dalam jantungku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam jantungku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Kamu laki-laki saja. Ku mau hidup lebih suci di dalam jantungku. Ku mau hidup lebih suci untukmu. Di dalam jantungku. Ku mau hidup lebih suci untukmu. Empat. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam jantungku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam jantungku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita membuka Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Kita baca bersama-sama secara serentak. Matius 28 ayat 16 sampai 20. 3, 2, 1. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk persekutuan kami di siang hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita sudah sampai di bab ke-9 ya, tentang Roh Kudus. Roh Kudus memiliki beberapa nama ya, selain Roh Kudus disebut juga Roh Allah dan juga disebut sebagai Roh Kristus. Roh Kristus itu dapat kita baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 11. Kemudian nama berikutnya dari Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kemudian nama lainnya dari Roh Kudus adalah Roh Penghiburan atau Roh Penolong.
juga di Yohanes 14:16. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga ya dari Allah Tritunggal. Allah itu satu tapi tiga pribadi tapi satu Allah. Dan kalau kita membaca ayat yang tadi ya, di Injil Matius pasal 28 ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita juga bisa belajar dari pengakuan iman Westminster ya, bab 2 bagian 3. Jadi dalam kesatuan kealahan ya, ada tiga pribadi, yang satu dalam hal substansinya itu sama ya. Kuasanya sama, kekekalannya sama, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu kekal ya. Jadi kalau kita melihat ya, Roh Kudus itu sudah ada di zaman dahulu kala, bukan hanya di Perjanjian Baru. Jadi Roh Kudus ya, walaupun namanya diletakkan di paling belakang, itu bukan berarti dia adalah Allah kelas 3, bukan ya. Nah, kalau kita lihat di situ dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi ada kata dan ya. Kalau bahasa Indonesia kan kaidahnya adalah dalam nama Bapa, koma kan, dan tidak ada dannya, Putra baru Roh Kudus. Tapi di sini memang sengaja ada kata dan ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paham ya? Kalau kamu lihat di Alkitab banyak kata sambung dan ya, itu adalah disebut polisindeton ya, boleh ditulis ya, polisindeton. Banyak kata sambung. Walaupun nama Roh Kudus letaknya di paling belakang, dia bukan kalah kelas dibandingkan Yesus, dibandingkan Allah Bapa, bukan. Nah, Allah itu secara esensi sama. Esensi ya. Nah, esensi Allah itu ada 3 yang tidak bisa diberikan pada siapapun juga. Apa itu? Yaitu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ya, omniscient, ya, omnipresent, omnipotent. Ingat baik-baik ya. Ini 3 sifat Allah yang tidak bisa dia berikan kepada siapapun juga. Hanya dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau sifat-sifat Allah yang lain, itu bisa diberikan kepada anak-anaknya. Saya membaca sebuah slogan ya. Mereka mengatakan, kalau orang tertentu pergi ke tempat tertentu, mereka disebut sebagai tamunya Allah. Sebagai apa? Tamunya Allah. Nah, padahal kita di Alkitab yang sudah percaya Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Yang anak-anak Allah itu pasti memiliki sifat-sifat yang Allah berikan pada kita. Antara lain apa? Allah itu kasih, dia berikan kita kasih. Paham ya? Dan Allah itu kudus, dia berikan kita kekudusan. Paham ya? Kalau sifat-sifat Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa itu tak bisa dia berikan pada kita. Ya, Allah itu Maha Tahakwa. Ingat ayatnya di mana? Di Mazmur 139. Ingat baik-baik ya, Mazmur 139. Jadi Bapa itu Maha Tahakwa, Putra Maha Tahakwa, Roh Kudus Maha Tahakwa. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, pengajaran tentang Roh Kudus itu sudah diajarkan sejak awal, yaitu di kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini penciptaan ya, seluruh alam semesta. Kalau kita ditanya ya, peran apa yang Roh Kudus laksanakan di dalam penciptaan alam semesta? Ada 3 hal ya. Yang pertama, Bapa sebagai perencana. Yang kedua, Yesus sebagai pelaksana. Nah, Roh Kudus seperti apa perannya? Dia sebagai pengawas. Ngerti ya? Jadi masing-masing punya peran untuk penciptaan. Nah, sedangkan untuk kita diselamatkan, kalau kita baca di kitab Efesus pasal 1, Bapa itu memilih kita, Tuhan Yesus menebus kita, Roh Kudus itu menggerakkan kita supaya percaya pada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Melalui Putra kan? Ya, kalau kita baca Injil Tuhan Yesus,
Yesus selalu mengatakan dia mengenalkan Bapa pada kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenal Putra? Lewat Roh Kudus. Ya, orang tidak akan percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus yang memimpin dia. Nah, sekarang kalau kita mau mengenal Roh Kudus, siapa yang memperkenalkan Roh Kudus pada kita? Siapa? Alkitab. Apa? Nah, Alkitab ya, jangan lupa ya. Jadi kita harus ngerti Putra memperkenalkan Bapa, kemudian Roh Kudus memperkenalkan Yesus pada kita, dan Roh Kudus sendiri ya, dia tidak memperkenalkan diri sendiri, tapi firman Allah atau Alkitab yang memperkenalkan kita tentang siapa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sudah bekerja sejak di Perjanjian Lama. Ya, ada orang mengatakan, oh, Perjanjian Lama itu adalah dunianya Bapa. Perjanjian baru dunianya Yesus, dan ya setelah itu baru Roh Kudus. Tidak ya. Jadi sejak awal Bapa, Putra, Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama. Mari kita baca di 1 Korintus halaman 81 ayat 11 dari pasal 2. Di situ ayat yang dicantumkan dalam diktat kita. Mari kita baca, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Nah, sekarang demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi kita belajar firman Tuhan, itu maha guru kita adalah Roh Kudus. Ya, manusia memang ya bisa menjadi ya perantara untuk pengajar, tapi bisa kita percayai, bisa kita terima itu karena pertolongan Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi, manusia kedagingan tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu untuknya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, kalau kita memberitahu dia tentang firman Tuhan, dia nggak akan paham. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani, ya bukan manusia kedagingan, menilai segala sesuatu. Bagaimana kita menilai segala sesuatu? Melalui firman Tuhan, ya, melalui pertolongan Roh Kudus. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Nah, ini pentingnya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini pentingnya. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, selain kita punya Roh Kudus, kita punya pikiran Allah yang disebut sebagai pikiran Kristus ataupun pikiran Roh Kudus. 1 Korintus pasal 2. Nah, kemudian di Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu sejak kita percaya Yesus, tetapi jikalau orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu perannya ya untuk memeteraikan kita, ya, supaya kita ini dikenal sebagai anak Allah. Ya. Jadi Roma 8 ayat 8 sampai 11. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tolong digarisbawahi ya, Roma 8:8 ini. Roh Kudus membangkitkan Yesus. Ya, kalau kita ditanya, Yesus bangkit dari kematian karena apa? Yang pertama, Bapa membangkitkan Yesus. Itu yang pertama ya. Itu bisa kita baca di Efesus pasal 1. Yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri dalam Yohanes 10. Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku secara rela dan aku dapat mengambilnya kembali. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roma 8 ayat 8 dan seterusnya. Ya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, mari kita lihat halaman 82 ya. Apa peran Roh Kudus di Perjanjian Lama?
selain dalam penciptaan, Roh Kudus berperan memberikan hikmat kepada orang-orang yang harus melaksanakan pekerjaan dan pelayanan untuk Tuhan. Ini disaksikan dalam kitab Keluaran pasal 31 ya, ayat 1 sampai 3. Di situ ada tokoh yang bernama Bezalel, ya, putra dari Uri, putra dari Hur, dari suku Yehuda. Karena mereka ini diberi hikmat untuk membangun ya tabernakel. Paham ya? Tabernakel. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk ya, Bezalel, putra Uri, putra Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Kudus, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kemah tabernakel. Paham ya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya tugas kita pada saat kita dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi ada dua istilah ya di dalam Alkitab yang sering salah dimengerti. Satu, dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Coba disebut ya. Dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Itu waktu kita percaya ya. Nanti akan ditunjukkan ayatnya. Roh Kudus tidak pernah membaptis orang. Yang membaptis orang adalah Yesus. Ya, Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Dia delegasikan pembaptisan dengan air kepada para muridnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sedangkan Yesus disebut sebagai pembaptis, tapi dia bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Yang kedua, setelah kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus, kita sudah menjadi orang percaya, kita harus melaksanakan pekerjaan Allah, maka disebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, filling of the Holy Spirit. Itu terjadi berulang kali loh. Kalau dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus terjadi hanya satu kali selama kita hidup. Selama kita hidup, waktu kita percaya, itu terjadi. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, nah itu terjadi berulang-ulang kali. Ya, waktu kita menjalankan tugas dalam pelayanan. Paham ya? Ada dua istilah. Yang pertama apa? Dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Itu terjadi satu kali untuk selamanya. Sedangkan dipenuhi oleh Roh Kudus itu terjadi bagaimana? Berulang kali waktu kita melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan pada kita. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, Roh Kudus itu yang membuat perawan Maria hamil. Waktu itu malaikat Gabriel diutus, dia berkata pada Maria, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan memenuhi engkau, sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, putra Allah. Ya, Maria itu orang berdosa seperti kita, tapi dia bisa mengandung ya tanpa ada hubungan jasmani dengan pria manapun, tapi dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus dikandung dalam rahim Maria yang perawan, sehingga Yesus dilahirkan tanpa dosa. Tanpa apa? Dosa secara ajaib. Ya, pernah saya jelaskan, kalau seorang anak bisa ada dalam rahim, itu sel telur yang sebiji harus dibuahi oleh berapa? Sperma yang berjuta-juta. Ya, kalau tidak berjuta-juta, disebut mandul, ya, nggak bisa. Kamu bayangkan kan, seandainya ada 5 juta telur dalam rahim, itu manusia bisa lahir 5 juta orang. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan proses seperti itu. Dia dikandung dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia tidak ada dosa. Ya, namanya ajaib. Ya, dikandung secara ajaib, lahir secara ajaib. Makanya agama Kristen, agama satu-satunya yang ajaib. Rahim yang harusnya kosong, ada isinya, Yesus. Ya, kubur yang harusnya ada isi kan, tapi kuburnya apa? Kosong. Ya, jadi kalau kita tidak percaya Yesus, kita tidak percaya ya mujizat dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian Yesus dibaptis ya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Masih ingat? Langit itu koyak kan? Terus ada suara dari sorga, suara Bapa berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkan dia. Dan juga bukan langit itu koyak ya, seperti dikatakan dalam Injil Markus,
itu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, hinggap di atas Yesus. Ya, sering saya katakan ya, Allah itu harus Tritunggal. Allah itu bukan hanya satu Allah, satu pribadi. Ya, seperti yang dipercaya oleh orang Yahudi. Ya, kalau satu Allah, satu pribadi, sifat Allah tak pernah berubah, dia adalah kasih. Bagaimana mungkin satu pribadi mengasihi satu pribadi? Batal itu ya. Dia nggak bisa jadi Allah yang adalah kasih. Nah, sedangkan kalau dua, Allah Bapa, Allah Putra, waktu Yesus di bumi, waktu dibaptis, hanya satu saksi. Bapa bersuara, nggak cukup. Ya, kalau satu saksi, itu saksi palsu. Tetapi bukan hanya Bapa bersaksi, Roh Kudus turun. Jadi Yesus di bumi ada dua saksi dari sorga. Jadi Yesus adalah Allah. Ada dua saksi dari Bapa dan dari Roh Kudus. Jadi ingat ya, peran Roh Kudus waktu Yesus dikandung dan waktu Yesus dibaptis. Nah, kemudian kapan Roh Kudus itu kita lihat pekerjaannya sangat signifikan, yaitu di hari Pentakosta. Penta itu 5, Kosta itu 10. Ya, bukan Pantekosta ya. Pantekosta itu istilah salah. Yang betul adalah apa? Pentakosta. Kenapa Pentakosta? Karena kalau kamu baca di Ulangan 16:16, itu orang Israel diwajibkan pergi ke Yerusalem 1 tahun 3 kali dalam 3 perayaan. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya, 3P ya. Wajib itu. Yesus umur 12 tahun dia sudah ikut dengan Maria dan Yusuf berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Itu jalan kakinya tuh bukan 1-2 hari loh. Ada orang mencoba menapak tilas itu dari Nazaret ke Yerusalem tuh 12 hari jalan kaki. Ya, 12 hari. Jadi mereka pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Pentakosta itu adalah 50. Nah, seringkali saya jelaskan di gereja, kalau Yesus disalib Paskah pasti hari Jumat. Hari apa? Jumat. Yesus bangkit hari Minggu ya. Kemudian Yesus naik ke sorga pasti hari Kamis. Ya, pasti hari Kamis. Nah, itu hari ke-40 setelah Paskah. Nah, Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah, itu jatuhnya pasti hari Minggu. Hari apa? Minggu. Jadi Yesus bangkit hari Minggu, Pentakosta itu Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus yang menunggu di Yerusalem di ruang atas, ada 120 orang di Kisah Rasul pasal 2. Dan waktu Roh Kudus itu turun, ya, bukan hanya terdengar suara ya, angin bertiup keras, ya, ada terasa anginnya. Kemudian juga kelihatan lidah-lidah api ya, menghinggapi orang-orang percaya. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka waktu itu dipenuhi Roh Kudus, dapat karunia, nah karunia ya, untuk melayani dalam hal mengabarkan Injil dengan bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Kalau kamu lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu ada 15 bahasa ya, yang mereka belum pernah pelajari, tapi mereka bisa ya, berbicara. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk apa mereka dipenuhi Roh Kudus? Yesus mengatakan, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima kuasa, dan akan menjadi saksi untuk Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi para murid itu yang menerima Roh Kudus, mereka sekarang menjadi orang yang bagaimana? Orang yang berani ya, sebelumnya mereka takut. Ya, mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kalau kita lihat ya, Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk memberitakan Injil ya dalam segala bahasa. Nah, kemudian yang berikutnya, halaman 84. Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, dia harus membuat kita orang Kristen yang pertama-tama lahir baru. Ya, lahir baru. Itu yang dikatakan Yesus ya dalam Injil Yohanes pasal 3. Ya, dilahirkan dari ya, air dan roh. Ya, artinya kalau kita percaya Yesus, kita dilahirkan ya, dengan air, artinya firman Tuhan yang bisa membasuh dosa kita. Roh Kudus itu mendorong kita untuk percaya kepada Yesus. Nah, selanjutnya
Kalau kita lihat di halaman 85 ya. Kepada orang percaya, pertama kita dituntun untuk percaya Yesus. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita ini ya orang percaya, kita akan ya diberi karunia-karunia Roh Kudus yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang yang berikutnya, Roh Kudus di halaman 85, dia punya pekerjaan di ayat 8 dari Yohanes 16. Kita baca sama-sama. Kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Nah, menginsafkan ini artinya begini ya, menyadarkan kita ya akan posisi kita yang tidak kudus di hadapan Allah yang kudus. Sehingga kita sadar kita orang berdosa dan satu-satunya cara untuk menghapus dosa adalah dengan darah Yesus. Akan kebenaran dan akan apa? Penghakiman. Nah, jadi Roh Kudus itu membuat kita yakin ya akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di halaman 86. Ini pelajaran penting. Apa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus itu? Sudah saya jelaskan tadi ya. Roh Kudus tidak pernah membaptis ya. Paham? Yang membaptis siapa? Yesus melalui Roh Kudus. Ya, dia dengan Roh Kudus membaptis kita. Ini ayatnya dalam pasal 1 Markus ayat 8 di halaman 86. Mari kita baca. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Jadi Yesus itu pembaptis, dia tidak membaptis kita dengan air, tapi dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya Yesus, ingat itu ya. Penting ya, itu yang pertama ya. Nah, yang berikutnya, waktu kita dibaptis oleh Yesus, kita menjadi lahir baru. Nah, kalau kita lihat kelanjutannya, kata-kata Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa maksudnya dilahirkan dari air dan roh? Air itu adalah firman yang bisa membersihkan kita dari dosa. Jadi dosa kita bisa dibersihkan oleh firman Allah, oleh darah Yesus, oleh dorongan Roh Kudus ya kita mau bertobat. Ya. Lahir dari roh menyimpulkan pekerjaan Roh Kudus menggunakan firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mengalami kelahiran kembali, regenerasi. Ya, sudah sering dijelaskan ya, kalau orang hanya lahir satu kali, dia akan mati dua kali. Ya, waktu dia mati fisik, kemudian setelah itu dia dilempar ke dalam danau api, dia matinya dua kali. Tetapi kalau kita percaya Yesus, kita bukan hanya lahir dari orang tua kita, tapi kita lahir kembali dari air dan roh, itu kita lahir dua kali. Dikatakan oleh Alkitab, kalau kita lahir dua kali, maksimal kita mati sekali. Waktu kita ya, dicabut nyawanya ya, oleh Tuhan, roh kita kembali ke sorga atau Firdaus. Ya, tidak disebut sebagai pangkuan Allah. Ya, seringkali kita salah istilah ya, tolong diingat ya. Kenapa tidak disebut pangkuan Allah? Apa istilah yang pas di Alkitab? Orang yang bukan pangkuan Allah. Seringkali kan orang diterima di sisi Allah, terus diganti pangkuan Allah, bukan. Pangkuan Abraham. Paham? Pangkuan Abraham. Jangan salah ya. Yang ada di pangkuan Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jangan salah menggunakan istilah. Di pangkuan Abraham, tempatnya namanya Firdaus. Ya, jangan kamu bilang diterima di sisi Allah. Yang di sisi Allah hanya Yesus loh. Ya, kita tidak di sisi Allah. Kita posisinya jauh sekali ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pekerjaan Roh Kudus membuat seorang lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu lihat di halaman 86 di bagian bawah ada Yesus karunia Roh Kudus. Ya. Kalau bahasa Yunaninya itu karisma. Ya, dari kata karisma ini kita dapat karismatik. Nah, karisma itu kalau kita baca di Alkitab itu adalah
talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani.